Jadi kuncinya tuh kayak gitu. Lihat hasilnya kurang lebih jadinya kayak gini guys, mantap. Di push tapi badannya tetap langsing, hasilnya tetap maksimal. Nah oke guys, welcome back to my channel. Channel kita semua. Oke guys, jadi kali ini kita bakal ngebahas ini ikan yang udah kita progres kurang dari 1 minggu, mungkin kalau nggak salah kurang dari 1 minggu di tank 60x30 dengan pakan ulat Hongkong. Nah, dengan ibaratnya dengan pakan-pakan yang sederhana nih, yang biasanya banyak teman-teman bilang, oh bang, kenapa pakai ulat Hongkong, kenapa nggak cacing, kenapa nggak ini. Nah, ini kita bakalan kasih lihat hasilnya setelah kurang dari 1 minggu mungkin ya guys ya. Kalau nggak salah sih kurang dari 1 minggu atau 1 minggu mungkin kurang ibaratnya. Hasilnya gimana, dan beda banget guys hasilnya sama ikan-ikan yang di tank sebelah sini sama yang di tank ini, itu hasilnya beda. Nah, habis ini kita bakalan lihat, di sini kita bakalan ngebahas guys, yaitu kekurangan dari ulat Hongkong. Jadi kalau ulat Hongkong ini memang nggak semerta-merta penuh dengan kelebihan ya, tapi banyak juga kekurangan dari ulat Hongkong ini, banyak juga. Itu wajib kalian ketahuin, karena kalau apa ya, kalau kalian sampai nggak tahu atau nggak ngeh dengan kekurangan si ulat Hongkong ini, bisa berakibat fatal juga sama si ikan. Nah, tapi sebelum itu, karena takutnya saya suaranya ribut, saya nggak tahu nih di kamera nih suaranya ribut atau enggak. Ini biofoam, kebetulan saya baru habis kuras tadi semua. Ini biofoamnya mau saya matiin dulu guys ya. Saya pakai biofoam yang ini loh, pakai aerator yang kecil-kecil ini saya. Nah, ini saya matiin satu, lagi satu saya matiin. Nah, saya jadi satu aerator yang harga 15.000, ini kan 15.000 nih kalau di Shopee. Nah, satu aerator kecil ini saya gunakan untuk 5 tank. Nah, jadi kalau 10 tank itu 2. Ini saya pakai 2. Nah, ini jadi setiap satu tank atau satu deret tank ini itu pakai satu aerator yang kecil ini ya guys ya. Ini harganya 12.500 atau 15.000 kalau di Shopee. Ini kalian bisa cari di Shopee, jadi murah banget. Paling untuk modal kalau kalian mau pakai biofoam itu ya, harga biofoamnya kalau kalian beli yang merek Akari kayak gini, itu kalau nggak salah 10.500 harganya satu. Terus sama selangnya paling berapa sih? Nah, itu kalian tinggal kaliin aja kalian perlunya berapa. Terus sama beliin aerator, udah itu udah bagus banget. Pakai perawatan baby Auranti, masih kecil tuh, pakai aerator aja udah cukup. Meskipun, nah ini kita langsung aja ke si ikan yang ini. Ini mentalnya masih agak heng-hengan nih guys. Nah, ini dia kondisi ikannya. Warnanya masih pucet, tapi wah, saya suka lihat buka-bukaan ekor, buka-bukaan dorsalnya guys. Nah, ini dia. Udah cakep. Maksudnya udah lumayan cakep dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya mentalnya jelek banget, parah. Tapi per hari ini atau kemarin malam ya, itu mentalnya udah bagus banget. Dan pakannya tetap guys, saya pakai ulat Hongkong. Cuman oke, di sini kita bakalan bahas plus minusnya ulat Hongkong ya guys ya. Jadi yang pertama, oh mungkin ini saya mau jelasin dulu ke teman-teman yang baru nonton. Biasanya ada yang nanya di komentar, biar saya nggak sulit bahasnya. Nah, untuk tanknya ini tank progress untuk ikan size ini. Kalau untuk size ikan ini bener-bener dalam 1 minggu ini udah bener-bener nambah banget gedenya. Jadi mungkin size nya sekarang di 12 sentian, udah masuk 12. Untuk tanknya ukuran 60 x 30 x 30, airnya saya pakai 80%. Terus saya sempat pakai ketapang juga airnya. Nah, oke, sekarang kalau gitu kita bakalan bahas untuk pakannya. Nah, ini pakannya cuman pakai ulat Hongkong kemarin guys, ulat Hongkong. Sama saya sedikit peletnya saya sedikit masuk, karena saya mau kejar di size dulu di awal. Saya emang sengaja mau kejar size si ikan ini, kejar rim putih juga di bagian dorsal. Terus kejar, intinya lebih ke pertumbuhan secara fisik lah, secara fisik, bukan warna ya. Meskipun warna sebenarnya kurang sih ini untuk ikan yang masih kecil, untuk ikan saya segini ini warnanya kurang nih guys. Tapi untuk pertumbuhan dorsal ini cakep banget, udah dorsalnya cakep, ekornya bagus. Cuman, nah salah satu dari ulat Hongkong itu minusnya ya, ulat Hongkong itu kalau untuk penyembuhan itu nggak sebagus cacing. Jadi ini kalau kalian perhatiin di bagian ekor itu masih ada yang robek ya, itu masih ada yang robek dan belum nutup sampai sekarang. Nah, emang kalau biasanya ulat Hongkong itu nggak terlalu bagus sih untuk nutup luka, itu kurang maksimal kalau menurut saya pribadi gitu. Gila guys, hasilnya mantep banget guys. Ditaruh tank segini, ini beda ya. Ini mungkin nanti saya tunjukin beberapa ikan yang di sana ya, itu hasilnya beda loh, nggak kayak gini deh.
Jadi memang sama kayak di konten sebelumnya, kalau kita mau buat atau progres ikan nih baby Auranti ya guys ya, mau kita buat gondrong atau kita buat pertumbuhannya semaksimal mungkin, karena sekarang kan masih dalam masa grow up, masa-masa pertumbuhan. Itu kalau bisa kalian taruh di tank yang besar. Tapi memang ya kekurangan kita biasanya kalau kita main tank besar, kalau kalian punya ikan mentalnya jelek, itu biasanya agak lama naik mentalnya gitu. Apalagi buat temen-temen yang nggak sabaran, itu biasanya sulit kalau ditaruh tank besar. Tapi kalau saran saya pribadi, mental itu bisa dilatih pelan-pelan gitu guys, tetap bisa. Nah kalau kalian masih punya ikan-ikan size kayak gini, size 8, size 7 gitu ya, itu taruh tank besar aja nggak apa-apa guys. Karena gini, mental itu kita bisa kejar dia di size berapa aja itu bisa. Tapi kita mau progres ikan bagus, mau kejar masa grow upnya dia itu nggak bisa kapan-kapan guys. Karena masa grow up ikan tuh ya segini. Mumpung ikan masih kecil, masih masa-masa pertumbuhan, sekarang lah waktunya kita progres dia biar besarnya dia makin maksimal. Nah untuk pakan sendiri, dia ini sekarang fokus ke ulat Hongkong. Jadi ulat Hongkong sehari itu bisa memakan 5 ulat Hongkong guys, 5 bahkan sampai 6 ulat Hongkong. Pelet itu saya kasih secukupnya aja. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat dia mungkin siang, pagi ya, dia habis makan pagi. Terus saya lihat kayak perutnya kayak sekarang nih, perutnya kan agak kempes nih, agak kempes. Ini nanti saya masukin kadang pelet cuman beberapa biji doang, kayak 10 biji atau 6 biji, 7 biji doang. Habis itu udah saya masukin ulat Hongkong lagi guys. Karena saya ngejar nih rim putih di dorsal, terus pertumbuhan sebenarnya bukan rim putih aja ya. Rim putih itu sebenarnya kalaupun dia dikasih makan pelet maksi doang, rim putih bakalan tetap tumbuh karena itu sirip-sirip muda. Tapi kita ngejar yang lain juga, pertumbuhan badan, pertumbuhan ekor, semua itu kita ngejar. Kita pakai ulat Hongkong karena ulat Hongkong sendiri itu banyak banget mengandung lemak guys. Ini ikannya capek nih habis dimainin. Dia banyak banget mengandung lemak, jadi untuk pertumbuhan ikan itu bagus banget, cepet banget. Sama dia kelebihannya ulat Hongkong menurut saya pribadi ya, dibandingkan pakan yang lain yang mengandung sama-sama dengan protein yang tinggi, dia ulat Hongkong tuh lebih mudah dicerna. Terutama kalau untuk ikan yang satu ini atau beberapa ikan-ikan yang memang saya progres khusus ya. Jadi memang Auranti nggak semuanya saya progres, saya bagusin itu nggak, karena ulat Hongkong juga saya terbatas di rumah. Maksudnya terbatas itu yang putih, yang warna putih itu terbatas. Nah jadi beberapa ikan-ikan pilihan doang yang saya kasih ulat Hongkong yang warna putih. Karena ulat Hongkong tuh jarang banget ada yang putih guys. Kalaupun ada yang putih, kadang hanya beberapa biji doang, kayak 10 ekor gitu. Jadi saya bagilah nanti untuk dia ini 3, terus buat yang beberapa lain 3, terus yang lainnya makan ulat yang biasa. Nah jadi kalau untuk ulat Hongkong itu sendiri, minusnya biasanya kalau kalian ada luka, ikan kalian ada apa, itu nggak bagus. Jadi untuk nutup lukanya itu nggak maksimal atau lebih lama. Terus juga kalau terlalu over kalian pemberian ulat Hongkong, itu cepat banget bikin gemuk. Jadi beda sama pakan-pakan yang lainnya. Kalau pakan-pakan yang lainnya biasanya kalau kalian over, ikannya bakalan gemuknya di perutnya aja. Tapi kalau kalian ulat Hongkong, kalian over, dia bakalan nggak terasa ya. Dia nggak terasa, tiba-tiba ikan kalian itu gemuknya udah nyebar ke semua badannya si ikan. Nah itu untuk dietnya itu jauh lebih lama. Itu salah satunya itu. Tapi kalau kalian ngasih makannya bener atau nggak terlalu over banget, terus diimbangin dengan kayak ini ya, ini kalau saya kasih filter, saya kasih filter atau biofoam minimal 24 jam yang aktif, dia pertumbuhannya akan jauh lebih bagus dari ini guys. Saya bahkan ya, karena saya belum ada progres ikan-ikan ranti yang lain ya, maksudnya ikan ranti yang lain ini kan masih di tank-tank kecil nih, di tank 40x30 semua, cuman ini doang yang di tank besar. Nah saya baru ngeliat ikan ini perkembangannya 1 minggu udah kayak gini tuh, saya udah inget sama Auranti-ranti saya zaman dulu guys. Zaman dulu itu kan kayak gitu ya. Tapi Auranti zaman dulu yang kita dapat itu nggak sekecil ini. Ada yang kecil-kecil, tapi saya nggak sempat progres dulu. Rata-rata tuh agak-agak besar. Nah itu kita progres di tank 60x30, kita pakein filter tuh hasilnya bagus-bagus guys. Bahkan ini mirip kayak si baby kalau saya lihat. Tapi nggak tahu sih ya, ini karena baru ikannya, jadi belum terlalu kelihatan pesat perkembangannya. Maksudnya baru diprogres, jadi nggak terlalu pesat sih. Sama ini mungkin ya, kalau ini versi lengkap dan versi
simpelnya dari saya, versi lengkap dan versi simpel dari saya. Kalian kalau untuk lampu itu cukup 8-12 jam. Setelah itu kalian ulat Hongkong itu bisa kasih, untuk di size 12 nih, 12 sentian itu kalian bisa kasih 6 ulat Hongkong, itu kalian bisa kasih 2 kali. Setelah itu diselingi pelet, tank 60x30, kalau bisa dipakein biofoam atau dikasih filter, saran saya pribadi untuk ngejar ya guys ya. Nih hasilnya cakep kok nanti guys bakalan nih. Pokoknya selama perutnya masih kayak gini-gini doang, ini masih aman. Jadi kalau pakan cuman gitu doang, lebih baik kalian kasih pakan sesering mungkin, tapi secukupnya aja, dibandingkan kalian sekalinya ngasih langsung banyak, itu nggak bagus guys gitu. Itu kuncinya tuh di sana. Jadi kunci untuk nge-push size ikan biar badannya tetap bagus itu adalah ya kayak tadi, makan sedikit tapi sesering mungkin, dibandingkan kalian sekalinya makan langsung banyak gitu guys. Jadi kuncinya tuh kayak gitu. Lihat hasilnya kurang lebih jadinya kayak gini guys, mantep. Di push tapi badannya tetap langsing, hasilnya tetap maksimal. Oh cakep guys, mantap. Kalau gitu buat teman-teman, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you next video, bye bye.